Yesus. Engkau Tuhan Allah yang hidup. Yesus. Engkau Tuhan Allah yang hidup. Yesus. Engkau bukan hanya penebus, tapi Engkau Tuhan Allah yang mendengar seluruh doa kami, yang berkarya dalam hidup kami. Haleluya, yang pelihara kami, yang menggembalakan kami, yang beserta dengan kami, yang membela kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Engkau perlindungan kami, Engkau pertolongan kami, Engkau keselamatan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu kedalaman setiap hati kami masing-masing. Tak ada yang tersembunyi di hadapan. Ya Roh Kudus, haleluya, teruslah berkarya dalam kami. Haleluya, sementara kami menikmati hadir-Mu di tengah kami. Nyatakan kehendak-Mu Tuhan, sehingga setiap kami benar sungguh dibaharui. Seperti firman-Mu mengatakan, jika Kristus memerdekakan kami, maka kami sungguh-sungguh merdeka. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Saat ini Tuhan, biar Engkau menerima segala pujian sembah kami sebagai doa yang harum yang menyenangkan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Demikianlah kami siap mendengar, dibaharui oleh renungan firman Tuhan yang bersama-sama kami nikmati pagi ini. Terima kasih Yesus. Mujizat terjadi, pemulihan terjadi, kemenangan terjadi. Haleluya. Ya dan amin firman dalam nama Yesus Kristus. Yang percaya diberkati katakan amin. 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 Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Baik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Shalom. Shalom. Mana jawabannya ini? Shalom. Shalom. Merdeka. Merdeka. Kita masih Agustusan ya. Hari Senin yang lalu kita rayakan, dan ini adalah minggu-minggu kemerdekaan. Sekali lagi, merdeka! Merdeka! 3 kali ya. Merdeka! 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 Puji Tuhan. Baik, senang sekali pagi ini ada bersama-sama dengan jemaat-jemaat yang setia. Puji Tuhan, ada beberapa keluarga yang hadir memberi kabar bahwa ada liburan. Ada hari kejepit nasional besok, Harpiknas. Di Senin, hari Selasa ada libur. Baik, puji Tuhan, saudara-saudara bisa berkemenangan pagi ini. Puji Tuhan, haleluya. Kita akan lanjut saja kepada kebenaran firman Tuhan. Dalam sebulan ini kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang menekankan tentang kemerdekaan. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita, Galatia pasal yang kelima. Merupakan teks firman Tuhan yang selama beberapa kali ini kita lihat. Galatia pasal yang kelima. Amin. Ayatnya yang pertama, demikian firman Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh, dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saya akan ajak kita semua membacanya. Keluarkan suara saudara. Waktu saya katakan Galatia 5 ayat 1, kita baca sama-sama.
Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan hukum perhambaan. Amin. Minggu yang lalu kita telah belajar bahwa kemerdekaan Kristus membebaskan kita dari segala bentuk kekhawatiran. Minggu pertama bicara tentang kemerdekaan dari dosa, diteguhkan dengan perjamuan kudus. Minggu lalu kita bicara sama Tuhan, kita dengar sama-sama tentang merdeka dari kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Itu adalah hal yang pertama akibat dosa, yaitu munculnya ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Seperti Adam dan Hawa ketika berbuat dosa di Taman Eden itu, pertama yang mereka alami, rasakan ketika Allah mencari mereka dikuasai dengan ketakutan, kecemasan, karena mereka telah melanggar firman Tuhan, berbuat dosa. Slide berikutnya. Minggu lalu kita belajar tentang bagaimana merdeka dari kekhawatiran dari kisah kehidupan Simpson. Simpson dikenal sebagai tokoh yang selalu kalau bicara Simpson itu bicara tentang kekuatan. Tetapi saudara-saudara, manusia itu sangat rapuh, mudah diserang berbagai kekhawatiran, kecemasan tentang kehidupan yang dijalani. Dari Simpson kita belajar satu kebenaran: jangan biarkan kekhawatiran, kekecewaan dan dosa menjadi tuan atas hidup kita. Sebab kita adalah milik Allah dan kekuatan kita berasal dari Dia. Sekali lagi, jangan biarkan kekhawatiran, kekecewaan dan dosa menjadi tuan atas hidup kita. Sebab kita adalah milik Tuhan dan kekuatan kita berasal dari Tuhan. Minggu lalu kita belajar tentang kebenaran ini, dan dari Simpson kita belajar 4 hal penting bagaimana kita merdeka dalam Kristus, yang ditandai dengan merdeka dari kekhawatiran. Next. Baik yang di media, tolong perhatikan. Ada 4 hal ya, kita merdeka dari kekhawatiran, dari kehidupan Simpson. Pertama, jangan lupakan jati diri kita yang sesungguhnya. Simpson lupa bahwa dia nazir Allah, dia orang yang dikhususkan, tapi dia lupa. Yang kedua, jangan biarkan kekecewaan menjadi kepahitan hidup. Rupanya Simpson mengalami penolakan dari keluarganya, dari istrinya yang bukan orang Israel, orang Filistin. Akhirnya dapat penolakan juga dari mertuanya, dari bangsanya. Dia mengalami penolakan juga. Tentang hal itu timbul kemudian kekecewaan yang membuat hatinya pahit. Yang ketiga, jangan bermain-main dengan dosa. Simpson bermain-main dengan dosa. Harusnya dia tidak boleh minum anggur, tapi dia minum anggur bersama orang-orang Filistin yang kemudian dia ditipu, itu mengalami kekecewaan dan kepahitan. Dan begitu, setelah itu dia bermain-main dengan dosa juga, menghampiri Delilah, sehingga Delilah ini begitu mengikat dia, sampai akhirnya
ia tidak tahan hatinya. Rahasia kekuatannya tentang rambut yang tidak boleh kena pisau cukur itu dibuka. Akhirnya ia dicukur rambutnya dan ia dicungkil matanya dan ia menjadi budak orang Filistin. Tetapi Tuhan belum selesai dengan dia. Ia menyadari dosanya. Ia menyadari bahwa ia berdosa. Akhirnya ia kembali. Seiring dengan mulai tumbuh rambutnya, ia kembali kepada Tuhan. Ketika mulai rambutnya panjang, ada pesta orang Filistin, pesta kemenangan mereka. Kumpul di satu auditorium dan mereka berkumpul raja-raja dan pembesar-pembesar Filistin dan rakyat orang Filistin kumpul di situ, di stadion itu. Dan Simpson untuk terakhir kalinya ia bergantung kepada Tuhan dan berseru, sekali ini saja Tuhan, sertai hamba. Dan dia pegang yang utama di stadion itu dan dia robohkan, dan roboh pula lah semua tiang-tiang penyangga dari stadion itu, dan semua orang mati bersama Simpson, mati di situ juga. Dan apa yang Simpson buat di stadion itu, jumlah orang Filistin yang mati lebih besar daripada semua jumlah orang Filistin yang telah ia bunuh sebelumnya. Tuhan belum selesai dengan dia, sekalipun harus ia bayar dengan pertobatan yang sangat mahal, yaitu kematiannya. Tapi dia akhiri dengan kemenangan. Dan hari ini kita mau belajar sekali lagi hal merdeka dari kekhawatiran. Menunjukkan bahwa kekhawatiran itu tidak datang sekali, tidak datang dua kali, mungkin tak terhitung berkali-kali menyerang kita. Hal kekhawatiran, ketakutan, kecemasan itu pasti menyerang siapa saja. Dan kita akan belajar lagi hari ini bagaimana kita mengalami kemerdekaan dari kekhawatiran. Belajar dari seorang raja, yaitu Raja Yosafat. Yosafat ada di sini. Waktu bapakmu hubungi saya sesaat sebelum kau dilahirkan, minta nama, tolong berikan nama anak-anak bapaknya itu. Selalu minta saya nama, dan saya teringat Yosafat, kasih namamu Yosafat, dan nama anak Yosafat. Jadilah Yosafat di sini. Ya, persis seperti gambar di situ, bewokan begitu ya. Nah, seperti kalau rambutnya nggak dicukur mungkin panjang, seperti itu. Dan hari ini kita mau belajar dari Yosafat, Raja Yosafat. Satu posisi yang saya sampaikan di sini, merdeka dalam Kristus. Kristus tidak menjanjikan hidup tanpa masalah. Mari kita yang tadi, slide yang sebelumnya. Kristus tidak menjanjikan hidup tanpa masalah, tetapi mengajarkan kepada kita, jangan khawatir. Hidup bukan berarti tanpa masalah, tetapi Yesus menekankan, jangan khawatir. Mari kita buka rangkaian ayat-ayat ini. Kita buka saja dalam Matius pasal 6. Matius 6. Ini yang Yesus ajarkan, hal kekhawatiran. Yes. Ayat 25 sampai 34. Demikian Yesus berkata,
Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun dipelihara, namun diberi makanan, diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapakah kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian. Sekali lagi, Salomo dalam kemegahannya tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukannya. Kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Haleluya. Hampir jarang kita membaca ayat-ayat yang tegas dari Yesus. Hampir jarang. Dan mungkin satu perikop Matius 6 ayat 25 sampai 34 ini pun kita jarang membuka secara rinci. Hanya potongan-potongan ayat mungkin yang kita tahu nempel masih di situ. Tapi hanya nempel saja, tapi tidak mempengaruhi suasana hati, sehingga kekhawatiran tetap menjadi tuan dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Slide berikutnya, dari Yosafat yang tercatat dalam 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai ayat 22. Kita akan belajar bersama bagaimana kita bisa merdeka dari kekhawatiran. Merdeka dalam Kristus. Satu benang merah kebenaran yang saya ingin tekankan, bahwa kekhawatiran membuat kita melihat besarnya masalah, tetapi iman membuat kita melihat kebesaran Tuhan. Kekhawatiran membuat kita melihat betapa besarnya masalah kita, tetapi iman membuat kita melihat besarnya Tuhan. Amin, amin. Haleluya. Sudah 2 bulan ini, Juli, Agustus, saya diserang berbagai kekhawatiran, tapi saya tidak mau menampakkannya itu kepada istri dan anak-anak. Saya percaya bahwa Tuhan yang telah pelihara sejak masih saya sangat muda. Berarti sekarang masih muda.
Dari dulu masih sangat muda hingga sekarang, ia Tuhan yang sama hari ini dan sampai selamanya. Jadi mengapa khawatir? Ya, masalah hal yang biasa dari dulu juga datang masalah. Tetapi yang pasti adalah Tuhan Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Amin. Yes. Sekali lagi, kekhawatiran membuat kita melihat besarnya masalah, tetapi iman membuat kita melihat kebesaran Tuhan. Slide berikut. Ini dia, saudara. 2 Taurat 20 ayat 2 berkata, datanglah orang-orang memberitahukan kepada Yosafat, laskar besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom. Itu 3 raja datang, ya. Sebelum bisa baca nanti di rumah, ya. Lalu lihat, itu diberitahukan kepada Yosafat. Ketika Yosafat mendengar itu, dia menjadi takut. Wow, bagaimana menghadapinya itu? 3 kerajaan, 3 raja bergabung. Ini adalah apa itu? Pasukan multinasional. 3 kerajaan datang dan sedang menyerbu, siap untuk menghancurkan Yehuda. Dan saya senang, bertahun-tahun saya punya prinsip ini. Respon kita sangat menentukan hidup kita. Respon kita menentukan bagaimana kehidupan kita ke depan. Sikap kita menentukan berkat yang akan kita peroleh. Sudah ingatan itu? Sudah sekian kali saya mengatakan, sikap kita menentukan berkat yang akan kita peroleh. Nah, apakah sikap Yosafat? Kita akan pelajari bersama-sama bagaimana dia mengalami kemenangan dari kekhawatiran yang mengakibatkan ia menang bersama bangsanya Yehuda. Yang pertama, slide berikut. Orang beriman bukan berarti tidak pernah takut. Yosafat takut. 2 Taurat 20 ayat 3, setelah mendengar nanti ia takut. Iman tidak membuat kita kebal terhadap rasa takut. Artinya, kekhawatiran itu menyerang kita. Beriman tetap diserang. Apalagi orang yang tidak beriman, hancur, habislah dia. Tetapi orang beriman juga diserang rasa takut. Orang Kristen bisa takut, cemas, bingung, menangis. Persoalannya, ketika saya takut, kepada siapa saya pergi? Kepada siapa saya pergi? Belajar dari Yosafat. Rasa takut yang datang menghampirinya, dia tahu kepada siapa dia harus pergi. Karena ketakutan itu tidak datang sekali. Karena kekhawatiran itu tidak menyerang 2 kali. Kecemasan itu tidak hadir 3 kali. Dan segala rasa yang mencemaskan itu tidak datang 5 kali. Dan bertubi-tubi kita perlu datang kepada Yesus yang siap menolong kita. Sehingga lahirlah lagi. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Pernah tahu gitu? Berkali-kali. Artinya itu lahir dari pengalaman berkali-kali. Dan seumur hidup kita harus meletakkan ketergantungan
Karena segala rasa negatif menyerang kita bukan sekali, 2, 3 kali, 5 kali, tak terhitung. Artinya tarikh itu kita harus bergantung kepada Tuhan. Yang kedua, kekhawatiran jangan membuat kita lari dari Tuhan. Kekhawatiran jangan membuat kita lari dari Tuhan. Tapi harus lari kepada Tuhan, bukan lari dari Tuhan. Yosafat ketika dengar berita, dia takut. Tanda bahwa kita orang Kristen begitu juga. Tetapi kemudian yang dia buat adalah dia tahu pada siapa dia harus datang. Dia tidak lari dari Tuhan. Kalau takut, cari Tuhan. Bukan takut orang panik, mengeluh, menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain, lalu mengambil keputusan secara sembrono. Waspada itu. Kepanikan membuat kita tidak fokus kepada Tuhan. Akhirnya hilang kekuatan yang Tuhan sediakan bagi kita. Mengeluh, menyalahkan ke Tuhan, mencari penyebab. Penyebab pasti itu, kalau orang panik, penyebabnya pasti tidak melihat diri sendiri, pasti melihat orang lain, siapa yang bikin begini, karena panik. Tapi kalau tenang, dia akan mengoreksi diri. Apa salah saya? Kemudian dia akan datang mencari Tuhan. Kekhawatiran harus menjadi alarm untuk kita mendekat kepada Tuhan. Amin. Kekhawatiran menjadi alarm untuk kita mendekat kepada Tuhan. Sayangnya kita gak peka akan alarm. Sayangnya kita banyak kali membiarkan alarm itu. Sama seperti saudara siapkan alarm handphone saudara. Bangun jam 5 pagi harus berbunyi. Udah bunyi itu. Bunyi apa? Macam-macam alarm. Suaranya kenceng. Tapi begitu bunyi kita dengar nih, lalu segera matiin. Ganggu, matiin. Tunggulah sebentar lagi, matiin, ganggu ini. 5 menit lagi, 2 menit lagi, ini tanggung nih. Ngimpinya belum selesai. Mati. Akhirnya kebablasan. Berikutnya adalah setiap hari besok masih pasang alarm pagi. Tapi lama-lama udah gak denger lagi, kebal akan alarm. Sering dialami di atas alarm udah bunyi. Saya bangun mas 4:30, alarm itu bunyi jam 5 kurang 5 begitu, udah bunyi tuh di atas. Tapi kok gak ada yang turun, jamnya waktunya berdoa gak ada yang turun. Alarm masih bunyi, gak ada yang turun. Karena udah kebal menolak. Kita begitu. Dalam hidup ini, ketika kekhawatiran, ketakutan, kecemasan itu menjadi alarm bagi kita, nggak datang apa Tuhan. Sama seperti alarm bunyi pagi hari, panik, mati, ganggu aja ini. Kita begitu. Khawatir cari kesalahan orang lain. Hari ini kita belajar dari Yosafat. Yosafat. Haleluya. Jangan lari dari Tuhan. Hampiri Tuhan. Yang ketiga, Yosafat mengakui kami tidak sanggup. 2 Tarik 20 ayat 12. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi mata kami tertuju kepada Yosafat mengakui
ketidaksanggupan. Jangan sombong. Nah, ini biasa. Yosafat bukan baru menghadapi peperangan. Dia sudah berpengalaman dalam perang. Ya, tapi ketika itu, ya, dia mengatakan, kami tidak sanggup. Apa yang harus kami lakukan? Ya, harus mengakui keterbatasan, mengakui ketidakmampuan, mengakui hanya Tuhan sumber pertolongan. Kekhawatiran sekecil apapun, saya tidak mengatakan sebesar apapun, kekhawatiran sekecil apapun, nggak boleh sombong. Ini biasa nih, saya pernah mengalami ini. Kita nggak boleh sombong di situ. Tetapi kita harus bergantung kepada Tuhan. Tuhan lindungi Tuhan, supaya tidak salah dalam mengambil langkah. Apalagi kekhawatiran yang besar. Kekhawatiran sekecil apapun, kita harus tetap bergantung kepada Tuhan. Apalagi kekhawatiran yang besar, kita harus bergantung kepada Dia. Sujud di hadapannya tiap hari. Karena setiap hari kita diserang kekhawatiran dan ketakutan. Tetapi percayalah, berkali-kali Kau menolong. Yes. Itu akan kita lakukan. Seorang datang kepada saya dalam kepanikannya. Gimana nih? Percaya Tuhan sumber pertolongan. Dengan cara yang ajaib, Dia pasti buka jalan. Haleluya. Asal kita tetap rendah hati, jangan sombong, andalkan Tuhan. Berdoa, dan berdoa ada ora et labora. Ada bagian yang kita kerjakan. Saudara dengarkan saya. Bekerja itu adalah wajib kita lakukan. Bekerja itu bukan mencari nafkah. Bekerja itu menyambut nafkah yang Tuhan sediakan bagi kita. Pandanglah burung-burung. Yesus mengatakan, pandanglah burung-burung. Tidak menabur. Tuhan sudah sediakan itu benih makanan mereka. Tapi apakah mereka disarang aja? Enggak. Mereka terbang dan mereka menemukan makanan mereka. Mereka nggak nanam padi, enggak. Mereka nggak nyiram padi, enggak. Mereka terbang mengambil makanan yang telah disiapkan. Kita begitu juga. Ketika kita bekerja, kita sudah mulai berdoa dulu sama Tuhan. Kita menyerahkan kepada Tuhan. Tuhan, apa yang selanjutnya hari ini? Dan kita imani bahwa Tuhan Yehova Jireh yang menyediakan. Yehova Nisi yang pasti memberikan kemenangan. Lalu kita lakukan bagian kita. Bekerja itu menyambut berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Paulus mengatakan, orang yang tidak bekerja tidak layak makan. Orang yang bekerja tidak layak makan. Sudah dengarkan khotbah dari pendeta dari Siantar yang khotbah di sini, yang bicara tentang jangan jadi kaum rebahan, merdeka dari rebahan. Jangan jadi kaum rebahan. Sudah dengar kan pendeta dari Siantar itu? Jangan mau jadi kaum rebahan. Berapa jam kita berdoa tidak sebanding, sedikit sekali dengan waktu-waktu yang kita pakai main game, buat status lewat handphone ini. Coba itu aja. Waktu sudah berdoa, ya, dibandingkan dengan buat status atau buka handphone, berita masuk handphone, itu sedikit sekali.
Yesus berkata di Taman Getsemani, tidak sanggupkah kau berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Boro-boro 1 jam, 5 menit, 10 menit. Haleluya. Haleluya. Ngantuk. Ya, itu seperti itu. Kalau bisa dibandingkan yang ada pada kita, kita harus kembalikan kepada Tuhan 10%. Itu bukan hanya soal harta benda, termasuk waktu yang Tuhan berikan kepada kita. 24 jam Dia berikan. 10% dari 24 jam, 2,4 jam. Apakah kita memberikan kepada Tuhan dalam sehari? Yesus minta itu, enggak 2. Yesus berkatakan 3. Berikan padaku 10% dari waktu. Yesus mengatakan, menantang, tidakkah kau sanggup 1 jam berjaga-jaga dengan aku? Jangan sangat 1 jam. Mungkin kita tidak sampai 15 menit. Kita perlu koreksi. Kita telah lupa diri siapa kita sebenarnya. Milik Tuhan, umat tebusan, penyembah Tuhan. Tetapi karena hal kekhawatiran, waktu bersama dengan Tuhan sangat minim sekali. Kerja sampai lupa bahwa kerja itu adalah ibadah. Kita bekerja tidak fokus untuk cari duit, tapi ibadah, melakukan tanggung jawab kepada Tuhan dan percayakan pekerjaan kepada kita untuk kita lakukan. Dan kita percaya saat kita bekerja, Tuhan sudah menyediakan berkatnya bagi kita. Bekerja bukan untuk mencari berkat, tapi bekerja untuk menyambut berkat yang Tuhan telah siapkan bagi kita. Haleluya. Sehingga ketika mengalami masalah di pekerjaan, kita tahu Tuhan pasti menolong. Di tengah-tengah pekerjaan yang sulit, yang banyak tekanan dan lain-lain. Haleluya. Yang keempat, belajar dari Yosafat yang merdeka dari kekhawatiran itu, yaitu merdeka dari kekhawatiran bukan karena masalah hilang. Masalah masih ada, ancaman masih ada. Yang berubah adalah pusat perhatian kita. Dari mata kepada musuh menjadi mata kepada Tuhan. Yosafat arahkan matanya kepada Tuhan. Serahkan pekerjaan saudara, usaha saudara, dagang saudara, bisnis saudara kepada Tuhan. Dan kalau kau percayakan ini, Tuhan, Engkau yang punya ini, pakai saya Tuhan untuk melakukan maksimal dengan apa yang Tuhan percayakan ini. Kolose 2 ayat 23 begitu. Apapun juga yang kamu perbuat dengan segenap hati. Bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Segenap hati. Jangan lupa itu. Terus 3 ayat 23 itu mengatakan, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Yang punya kuasa, yang punya pekerjaan itu Tuhan. Jadi baiknya kita menyiapkan diri buat pekerjaan yang Tuhan siapkan bagi kita. Sejak dari sangat muda, saya seperti itu prinsipnya. Hidup bukan untuk cari pelayanan, tetapi hidup untuk menyiapkan diri bagi pelayanan. Sebab pelayanan yang punya adalah Tuhan. Tuhan yang punya.
Yang perlu dilakukan adalah siapkan diri bagi pelayanan. Kerendahan hati, skill, doa, dan segala macam. Demikian pekerjaan itu. Siapkan diri. Pagi-pagi berdoa dong. Jangan rebahan aja. Siapkan diri, sikap menentukan berkat. Nggak ada kerjaan nih, tidur lagi ya. Udah. Aktifin diri. Lawan kemalasan ini. Kalau setiap pagi saya selalu ada tuduhan. Jemaat bangun 5 jam 5 udah jalan kejar kereta. Lu mau tidur lagi? Nggak bisa itu. Nggak adil itu. Alarm dipasang 4:30. Harus bangun. Harusnya jangan 4:30, jam 4 sudah bangun. Kalau terkadang jam 3:30 sudah terbangun. Dan setelah itu udah nggak bisa tidur. Merdeka dari kekhawatiran bukan berarti masalah hilang, tetapi ada perubahan. Tadi matanya ke masalah, kini mata kepada Tuhan. Seperti Yosafat, mata tadinya kepada musuh, tetapi kini mata kepada Tuhan. Yang kelima, akhirnya ketika kita memandang kepada Tuhan, Tuhan berkata, jangan takut. Kita mendengar seperti Yosafat mendengar, jangan takut. Bukan kamu yang akan berperang, Amin. melainkan aku. Amin. Amin. Wow, itu luar biasa, saudara. Itu luar biasa. Ini untuk kesekian kali. Sama seperti Musa dulu hadapi orang Amalek. Jehovah Nisi itu. Aku yang akan berperang bagi kamu. Ketika Musa dengan umatnya datang kepada Tuhan, demikian juga ketika Yosafat datang kepada Tuhan, matanya tertuju kepada merendahkan hati. Apa yang harus kami perbuat, Tuhan? Jangan takut, aku yang akan berperang bagi kamu. Ini bukan peperangan. Ada masalah yang harus kita hadapi, yes. Ada masalah yang harus kita serahkan kepada Tuhan. Hidup kita banyak kendala, tetapi Tuhan yang pegang kendali. Amin. Hidup kita banyak kendala, tetapi Tuhan yang pegang kendali. Berlindung padanya. Yang keenam, sikap mempengaruhi berkat. Kekhawatiran diganti oleh Yosafat dengan pujian. Yosafat mengganti kekhawatiran dengan pujian. Hei, Yosafat dari sini, apa? Syukurlah kau masuk tim Serafi. Pas itu. Yosafat itu suka memuji menyembah. Dia ubah kekhawatiran menjadi pujian. Pujian adalah deklarasi Tuhan lebih besar dari musuh. Amin. Amin. Mereka memuji karena percaya, Amin. bukan karena sudah melihat jawaban. Belum melihat. Waktu puji-pujian, mau puji-pujian kumpul itu belum ada. Mereka belum melihat. Ketika memuji, Tuhan bertindak. Saat menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat memujimu, Kau bertahta di atas pujian.
Itu yang terjadi, saudara. Haleluya. Akhirnya yang ketujuh, orang yang merdeka dari kekhawatiran memiliki mata yang tertuju kepada Tuhan. Mata kekhawatiran, masalah terlalu besar, uang gak cukup, masa depan tidak jelas, madesu, masa depan suram, penyakit menakutkan, ada penyakit yang terminal sepertinya, keluarganya bagaimana berikutnya, itu kekhawatiran. Tetapi mata iman, masalah besar, Tuhan lebih besar. Tidak tahu masa depan, Tuhan yang pegang kendali semua, yang pegang masa depan. Mata tertuju kepada Tuhan. Betul kan? Nah, itu teori aja. Ya, ini akan jadi teori. Tapi saya menyampaikan ini berdasarkan pengalaman bertahun-tahun. Dari sejak masih sangat muda. Dari sejak sangat muda. Dari masa SMA. Kuliah juga jalan sendiri, nggak bisa, nggak ada biaya. Tuhan buka jalan. Terus. Tuhan buka jalan. Tuhan tolong semuanya. Ini berdasarkan pengalaman hidup juga. Haleluya. Jangan andalkan manusia, andalkan Tuhan. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Terkutuk orang yang mengandalkan manusia, yang menaruh harapannya pada manusia. Bukan kita tidak menghargai atau menghormati manusia, orang-orang di sekitar kita. Kalau ada orang tua, ada pemimpin, ada anak, ya, ada kakak, ada adik, bukan berarti kita nggak peduli sama mereka, bukan begitu. Tapi kita menyerahkan mereka kepada Tuhan. Karena Tuhan bisa pakai mereka juga menjadi saluran berkat bagi kita. Amin. Kita juga bukan berarti pengemis minta-minta kepada mereka. Saya tidak begitu. Dari sangat muda sampai berpisah, saya nggak pernah ngemis. Saya hanya mendoakan. Karena Tuhan bisa memakai mereka menjadi saluran berkat bagi pekerjaan. Haleluya. Yang tadinya nggak nanya-nanya, kamu ada bagaimana? Kabar gimana? Kabar. Dia tanya kan, dia nanya, ya kasih tahu. Ketika dia tahu, kalau gitu ya, saya dukung kamu. Itu begitu. Haleluya. Siapkan diri bagi pelayanan. Siapkan diri bagi pekerjaan. Sikap menentukan berkat. Ya, kita belajar dari pola doa syafaat. Klik berikut. Ini doa Yosafat. Tuhan, saya takut. Jangan pura-pura kuat, jangan sok kuat. Jangan pura-pura kuat. Dia dapat langsung datang pada Tuhan. Tuhan, saya tidak sanggup. Tuh, akui keterbatasan. Saya begini, saya pengetahuan terbatas. Saya akui itu. Tuhan, saya tidak tahu apa. Tidak tahu apa yang harus saya perbuat. Tidak tahu. Mati gaya. Tetapi mata saya tertuju kepada inilah titik balik. Haleluya. Adik sepupu Steve Saparsono yang menikah di sini ketika baru gereja ini jadi. Menikah di sini, berkati di sini. Ya. Itu dia polisi, dan sekarang sudah AKBP. Ya. Di Polda mana begitu, di Bali terakhir. Ya. Dan dia masuk ruang operasi 2 hari yang lalu, ya, di Semarang ada ginjal. Ia minta doa. Istrinya tadinya belum Kristen.
Lalu kemudian minta doa juga, doain. Ya doakan langsung, kirim doa. Operasi jalan dengan baik. Operasi jalan dengan baik. Tadi pagi dia kasih kabar lagi. Om, istrinya yang kabarin, Steve sudah sadar. Amin. Dan dia nggak sadar. Tapi ginjal belum berfungsi maksimal. Waktu doanya saya kirim doa, dan saya kirim ayat firman Tuhan buat dia tadi pagi. Filipi 4 ayat 6 sampai 8. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan pengucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sudah didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya. Haleluya. Merdeka dari kekuatan